Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla aw zalla wa adlima aw dlama wa ajhala rijala aliyya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku mitra muslim hafizahumullah, alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua terkait tema kita menjadi kekasih Allah melalui tufuliyah, sifat manja seorang anak kecil, seorang anak-anak, itu adalah bagian dari jalan kita untuk bisa menggapai satu sifat yang sifat ini begitu mulia, sifat ini begitu terhormat di sisi Allah Rabbul Alamin, yaitu waliullah, menjadi kekasih Allah. Menjadi kekasih-kekasih Allah adalah bukan sesuatu yang mustahil kita bisa gapai, bahkan itu adalah merupakan tujuan kita, Mas Nasir, mitra muslim. Mohon maaf. Ya. Ini sepertinya suaranya di ujung-ujung ada yang terputus. Mungkin kita ganti dengan yang pertama tadi, Ustaz, teleponnya. Oh iya. Baik. Ya. Baik. Baik. Sementara Ustaz Junedi mengganti, mitra muslim ya, Anda bisa mencatat, mungkin kalau yang mau mencatat, nanti kemudian juga ada resumenya yang kami bagikan. Oke, dan ini sama dengan artikel yang pekan kemarin ya. Baik, bagaimana Ustaz? Sebentar. Ya, dan inspirasi atau motivasi dari yang kita kaji di pagi hari ini, kalau pekan lalu itu ada surah Yunus. Ini gimana? Suaranya bisa? Lebih baik ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita lanjut ya, Mas Nasir. Baik. Jadi, mitra muslim, hafizakumullah, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah, itu adalah suatu kedudukan yang terhormat di sisi Allah Rabbul Alamin. Bahkan merupakan cita-cita yang agung, cita-cita yang besar. Menjadi kekasih Allah nggak usah dipersulit. Ya, menjadi kekasih Allah atau menjadi waliullah nggak usah dipersulit gitu kan. Tapi itu adalah kalau bisa diusahain, digapai gitu. Karena semua muslim yang mukmin punya potensial menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Saya sudah kemarin menjelaskan apa itu waliullah ya, dan apa bedanya wali sama wali gitu ya. Jadi wali pakai alif setelah waw, dan wali nggak pakai alif. Itu bisa nanti merujuk kembali di YouTube Suara Muslim Surabaya kalau ingin mengulang lagi. Sekarang saya ingin coba membahas lebih dalam lagi. Jadi menjadi kekasih Allah yang kita mendapatkan inspirasi dari firman Allah surat Yunus ayat 62-64. Cek 1, 2, 3. 62-64. Itu mitra muslim hafizakumullah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Yang kurang lebih terjemahannya, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir sama sekali dengan apa yang akan terjadi. Jadi belum terjadi enggak takut itu kan ya. Walahum yahzanun, dan kalaupun akhirnya terjadi sesuatu dalam hidupnya, walahum yahzanun,
dia tidak ada rasa sedih sama sekali. Kalau tahu ada rasa sedih, dia bisa mengendalikan kesedihan itu ke arah yang positif. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan berikutnya orang-orang yang menjadi kekasih Allah dan selalu mengupgrade ketakwaannya, selalu terus-menerus bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Lahumul busyra, bagi mereka ada berita gembira fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillahi, tidak ada perubahan dalam janji-janji Allah. Dan ini janji Allah bahwa lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu jadi janji Allah. Allah akan memberikan kegembiraan, kebahagiaan bagi kekasih-kekasih Allah, bagi wali-walinya di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal fawzul azim. Dzalika, menjadi kekasih Allah itu adalah fawzul azim, cita-cita yang agung. Jadi dari sini mitra muslim hafizahumullah, Anda, kita semua bisa menjadi wali Allah, bisa menjadi kekasih Allah. Bukan sesuatu yang mustahil bagi kita untuk menjadi kekasih Allah. Bukan sesuatu yang ada di awan-awan gitu, yang kita susah untuk menggapainya. Tidak. Yang hanya kita bisa ngelihat, enggak. Karena menjadi kekasih Allah bagian daripada syariat yang harus kita tempuh. Bagian dari syariat untuk harus kita gali, harus kita terus jalanin, supaya kita bisa menjadi aulia Allah, menjadi kekasih-kasih Allah. Nah, mitra muslim hafizahumullah, Imam As-Suyuti rahimahumullah memberikan jalan kemudahan untuk bisa menjadi kekasih Allah, yaitu belajarlah dari anak kita untuk bisa menjadi wali Allah. Belajarlah dari sifat anak-anak kita untuk bisa menjadi kekasih Allah, yaitu sifat tufuliyah, dari kata tiflun ya, tufuliyah, yaitu sifat kemanjaan anak itu, yang biasanya sifat tufuliyah itu di usia-usia balita gitu kan ya. Itu bagian daripada cara, kata Imam As-Suyuti rahimahullah, untuk bisa tergerak jalan hidup kita menjadi waliullah, menjadi kekasih-kekasih Allah Rabbul Alamin. Nah, kata Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau berkata, khamsu khisalin fil atfali law kanat fil kibari ma'a rabbihim lakanu awliya'a. Kata beliau Imam As-Suyuti, ada 5 karakter fil atfal, pada diri anak-anak kita, law kanat fil kibar, andai karakter-karakter itu ada dalam diri kita orang dewasa, lakanu awliya'a, maka sungguh mereka orang dewasa itu benar-benar akan menjadi kekasih Allah. Sudah tentu 5 karakter itu, mitra muslim hafizahumullah, ma'ar rabbihim, terus bagian dalam satu koridor keikhlasan kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan 5 karakter itu kemudian keluar dari koridor syariat ya, tapi 5 karakter itu tetap dalam koridor Allah Rabbul Alamin. Apa 5 karakter ini? Nanti kita tambah juga beberapa karakter lagi dari sifat-sifat anak yang patut kita terapkan dalam pribadi kita, untuk supaya bisa menjadi waliullah, untuk bisa menjadi kekasih-kekasih Allah. Yang pertama itu mitra muslim hafizahumullah, la yahtammuna birizq. La yahtammuna birizq. Yang pertama adalah anak itu, kata Imam Asy-Suyuti rahimahumullah, la yahtammuna birizq. Mereka itu, anak-anak kecil kita itu tidak peduli dan tidak khawatir dengan urusan rezekinya. Karena bagi mereka semua sudah ada yang menjaminnya. Anak-anak kita kan begitu. Jadi anak kita bangun tidur sudah nggak mikir rezeki gitu kan ya. Terus kemudian kalau main juga nggak mikir rezeki. Ketika ditanya, kau nggak mikir? Ya gimana mikir? Wong saya kalau lapar tinggal minta sama mama, mah makan, kan begitu kan ya. Jadi itu kata Imam Suyuti. Coba kalau ada pada pribadi kita gitu kan ya. Kita ini terlalu disibukkan sampai jauh dengan Allah gara-gara kita thalabur rizq ya kan, mencari rezeki. Kadang-kadang kita sudah nggak paham juga apa itu makna rezeki ya. Dipikir rezeki itu adalah pendapatan, bahwa padahal tidak semua pendapatan kita, tidak semua gaji kita itu menjadi rezeki kita gitu kan ya. Orang-orang yang ada di rumah sakit itu, mitra muslim, yang tergeletak sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya. Yang ada di rumah sakit, mudah-mudahan sehat semuanya, teman-teman, saudara-saudara kita ya. Ini saya ngasih contoh saja, ya. Saudara-saudara kita, orang-orang teman-teman kita, dulur-dulur kita yang ada di rumah sakit, yang lagi tergeletak, lagi sakit, diberi ujian sama Allah sakit.
itu kan nggak kerja, nggak dapat pendapatan, tapi dia bisa makan kan gitu kan. Jadi rezeki itu harus dipahami seperti itu gitu kan. Beda dengan gaji. Jadi kalau kita terlalu berpikir rezeki itu adalah gaji, akhirnya sibuk banget kita konsentrasi di urusan duniawi sampai melupakan urusan ukhrawi. Dan anak kecil itu punya sifat kayak begitu. Mitra Muslim hafizahumullah. Anak kecil punya sifat kayak begitu yang tidak peduli gitulah dengan urusan rezekinya itu, karena punya keyakinan bahwa ya kalau lagi lapar nanti akan dikasih sama orang tuanya gitu. Coba kita seperti itu, jadi kita sudah dijamin dengan rezeki kita sama Allahu Rabbul Alamin. Kita yakin bahwa Allahu Razzaq, Allah itu pemberi rezeki, dan dengan keyakinan itu maka nggak ada Allah menzalimin hamba-hambanya untuk tidak memberikan rezekinya. Semua sudah diatur rezekinya oleh Allahu Rabbul Alamin. Ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rezeki itu semata-mata di tangan Allahu Rabbul Alamin. Kalau kita punya pikiran dan sifat kayak begitu, mitra muslim, ya kita menjadi kekasih Allah. Biasanya orang kayak begitu nggak hasut sama konco-konconya yang mungkin dari aspek rezeki lebih tinggi daripadanya gitu. Nggak hasut dengan teman kerjanya yang mungkin dapat bonus banyak gitu kan ya. Dia tetap fokus bekerja, dia tetap fokus beribadah, karena rezeki itu semua yang ngatur adalah Allah. Sampai Imam Syafi'i rahimahumullah itu selama tangan kita itu selama tangan kita itu digerakkan oleh Allah menggerakkan sesuap nasi masuk ke mulut kita, ya pastilah nasi itu akan masuk ke mulut kita kalau nasi yang ada di dalam suapan atau di genggaman tangan kita itu adalah rezeki kita. Tetapi kalau itu bukan rezeki kita, sekalipun itu benar-benar ada dalam genggaman kita, kalau bukan rezeki kita nggak akan pernah masuk ke mulut kita. Itu pahamnya para ulama-ulama tentang konsep rezeki. Dan pantaslah kalau para ulama-ulama benar-benar menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah, karena dia berpikir rezeki itu di tangan Allah semata gitu kan ya. Karena rezeki itu bukan gaji, tapi rezeki itu adalah pemberian Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau Allah yang memberi, maka kalau kita yakin ya semuanya akan benar-benar pasrah kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau gaji itu terkait dengan kerja gitu, kita harus bekerja keras gitu kan. Tapi apa yang kita dapat dari kerja kita bisa jadi rezeki kita, bisa jadi bukan rezeki kita. Jadi semua kita kembali kepada Allah. Ini yang pertama ya. Kalau kita punya sifat yakin dalam diri kita itu seperti anak kecil tadi, pasrah bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, wis ono sing ngatur kabeh misalnya mitra muslim, maka insyaallah kita akan menjadi kekasih Allah. Dari situ aja sudah, kalau kita mau yakin itu kan mudah untuk bisa menjadi kekasih Allah. Tapi persoalannya kan berat kalau sudah urusan hati gitu kan. Nah, semuanya dilatih gitu kan ya, untuk selalu berpikir Allahu Razzaq, untuk selalu memahamin dan meyakinin Allah itu Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Yang kedua, saudaraku mitra muslim hafizahumullah, apa anak kecil itu wala yashkuna min khaliqihim idza maridu. Anak kecil itu tidak pernah mengeluh ketika sakit. Anak kecil, coba anak kita itu kan tahu-tahu kan sudah sakit, gitu, tahu-tahu sudah panas. Padahal proses untuk menuju panas itu kan dari mulai gak enak awak itu kan ya. Tapi anak kecil masih ajak jalan itu, masih ajak bermain itu kan. Padahal sudah mulai gak enak, dia nggak pernah mengeluh. Bahkan ketika sudah sakit ini pun dia cuman istilah orang Jawa melungker gitu kan ya di tempat tidur, baru kita ngomong, "Loh nak, kamu kenapa kok lemas?" gitu kan ya. Ketika dipegang dahinya, kepalanya, "Oh kok sudah panas itu. Kamu sakit kok nggak ngomong?" kan begitu itu. Itu anak kecil, saudara ikhwatiddin fillah. Coba kalau orang dewasa seperti itu, wah luar biasa, akan menjadi kekasih Allah. Karena kegagalan menjadi kekasih Allah itu cuma satu aja, ya tadi itu, seringnya mengeluh gitu kan. Orang sering mengeluh itu susah untuk menjadi kekasih Allah. Para wali Allah tak pernah terlihat mengeluh dalam kondisi apapun, termasuk ketika dirinya sakit. Para kekasih-kekasih Allah tidak pernah mengeluh. Senantiasa mengingat Allahu Rabbul Alamin dan meyakini bahwa penyakit merupakan ujiannya dan untuk membuatnya semakin tangguh gitu kan ya. Itu mitra muslim hafizahumullah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, saudaraku ikhwatiddin hafizahumullah, wa ya'kuluna ta'am mujtami'in. Jadi anak kecil ini mitra muslim hafizahumullah punya sifat yaitu suka makan bareng-bareng gitu. Bahkan suka berbagi itu. Itu tuh anak kecil itu kan ya. Nah, kita juga seperti itu kalau kepingin menjadi kekasih Allah. Ya suka berbarengan, beraktivitas bareng, berjamaah, termasuk sholat ya berjamaah. Kalau makan saja urusan yang mubah dan berjamaah, ya kan, apalagi urusan kebaikan, kebajikan, itu ahsan dan afdol itu berjamaah. Dan puncaknya adalah urusan kita beribadah kepada Allah, kalau bisa kita berjamaah.
Jadi ciri-ciri para wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah itu semangat banget untuk datang ke masjid itu kan ya, untuk bisa salat berjamaah, itu semangat sekali untuk bisa bersinergi dengan teman-teman saudara-saudaranya untuk mengembangkan dakwah kebaikan di tengah masyarakat. Semangat mujtamiin itu berbagi-bagi gitu kan dengan masyarakat. Dia sedih kalau ada saudaranya sedih, dan dia senang kalau saudaranya ikut senang. Itulah sifat-sifat wali Allah, kekasih-kasih Allah, yang itu kita duplikat ya dari sifat anak kecil tadi. Kalau itu sudah ada dalam kepribadian kita, lakanu auliya, kata Imam Asyuyuti, maka kita akan bisa menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi wali Allah yang luar biasa. Dan yang keempat ini penting, yang keempat, apa kata Imam Asyuyuti? Wa idza khafu jarat uyunuhum bid-dumu'. Kata Imam Asyuyuti rahimahumullah, beliau menyatakan anak kecil itu wa idza khafu jarat uyunuhum bid-dumu'. Anak kecil itu sering menangis gitu kan. Kalau merasa takut itu sering menangis. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Kita pun kalau bisa ya, orang-orang dewasa ini ya melakukan dosa langsung nangis gitu kan ya. Karena takut dengan azab Allah. Sedikit saja kita bersalah gitu kepada Allah, kita nangis gitu. Misalnya sholat terlambat gitu, kita nangis gitu. Kalau kita seperti itu kan Masya Allah, tangisan air mata li khaufillah, karena rasa takut ya kepada Allah Rabbul Alamin, itu bisa mengantarkan kita mitra muslim hafizakumullah untuk bisa menjadi kekasih Allah. Karena para wali Allah itu konon dikenal memiliki hati yang lembut dan sensitif, sehingga mereka itu mudah menangis. Mereka akan menangis terutama ketika merasa takut ya kan, akan azab Allah. Namun perasaan takut itu muncul karena mereka memang benar-benar khawatir tidak mendapatkan ridha Allah Rabbul Alamin. Ya seperti Imam At-Tirmizi ya, mungkin pernah dengar ya, hadis riwayat At-Tirmizi itu kan, pengarang Sunan At-Tirmizi itu buta mitra muslim. Kenapa buta? Karena terlalu seringnya menangis akibat dari sifat wara', zuhud dan tawakalnya kepada Allah, ketakutan yang luar biasa dengan azab Allah. Sedikit salah jadi nangis gitu, luar biasa itu. Jadi nyesel ya. Nangis itu an-nadam, penyesalan, dan wan-nadam huwa taubah, dan an-nadam penyesalan itu akan bagian daripada sebuah taubat. Ini mitra muslim hafizahumullah, sifat anak kecil suka menangis, ayo kita contoh itu kan ya. Dan yang kelima mitra muslim hafizahumullah apa? Wa idza takhasamu tasara'u ila sulhi. Anak kecil itu kalau lagi bertengkar ya, coba kita perhatiin anak-anak kita kalau lagi bertengkar, ya sebentar aja, setelah itu main lagi gitu. Tasara'u ila sulhi. Jadi tasara'u ila sulhi itu langsung bergabung lagi. Jadi tidak ada dendam gitu loh. Itu anak-anak kecil itu seperti tidak ada dendam. Wis mari yo mari gitu. Coba kita punya sifat seperti itu mitra muslim hafizahumullah. Kalau udah selesai misalnya gitu kan ya, maka insyaallah kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah tidak pernah ada dendam. Lebih banyak mengedepankan permaafan, itu kekasih-kekasih Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, mungkin terluka karena kezaliman orang lain, orang-orang dewasa, maksud saya kekasih-kekasih Allah itu, wali Allah itu, Masya Allah, cepat hilang itu kan ya. Nah memang ini berat ya, tetapi kalau kita bisa melakukan, mitra muslim hafizahumullah, ini akan membentuk pribadi kita, lakanu awliya Allah, menjadi pribadi kekasih Allah yang luar biasa. Nah ini pendapat Imam Asyuyuti rahimahullah 5 ya. Ada ulama yang menambahi gitu kan. Ada sifat-sifat anak kecil juga yang kalau kita duplikat dalam pribadi kita orang dewasa, lakanu awliya, akan menjadi kekasih-kasih Allah. Ini ada yang nambahi, diantaranya rasa ingin tahunya yang tinggi. Ya, anak kecil itu rasa ingin tahunya kan begitu tinggi itu. Artinya itu kalau ada pada diri kita, itu kan rasa ingin ngajinya tinggi, rasa ingin mendapatkan ilmunya tinggi. Maka kekasih-kekasih Allah itu mesti alim gitu kan. Kekasih Allah itu mesti senang belajar, senang ngaji, itu ciri-ciri kekasih Allah. Pokoknya kalau senang ngaji, ibu-ibu, bapak-bapak, mitra muslim hafizahumullah, insyaallah itu menjadi salah satu jalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke pintu kewalian. Di salah satu babun min abwabil wilayah, salah satu pintu di antara pintu-pintu kewalian Allah itu adalah ilmu itu kan. Sehingga Imam Al-Ghazali sampai menyatakan illam yakunil alim huwal wali falastu adri manil wali. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang alim itu tidak bisa disebut wali Allah, falastu adri,
manil wali. Saya tidak tahu lagi siapa yang berhak menjadi kekasih Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang sedang ngaji itu benar-benar bisa menjadi kekasih Allah gitu kan. Bisa menjadi jalan menuju kepada wali Allah. Harus diistiqomahkan. Karena memang ciri-ciri kekasih Allah itu keinginan tahu akan kebenaran, keinginan tahu untuk mendalam syariat itu tinggi banget itu. Kekasih-kekasih Allah itu pasti dasarnya berilmu gitu kan. Jadi kalau ada kekasih-kekasih Allah kemudian mohon maaf ngapunten tidak memiliki ilmu, ya mungkin bisa jadi dari pintu-pintu yang lain ya, dari pintu yang lain untuk bisa menjadi wilayah Allah, karena ada pintu yang lain yaitu al-khidmah. Al-khidmah itu orang yang mau berkhidmah kepada siapapun itu bisa menjadi kekasih Allah. Itu kan tadi poin yang keempat ya, makan bareng, kemudian mau berbagi, itu kan namanya khidmah. Itu juga bisa, karena ada ulama-ulama dulu itu khidmah saja kepada gurunya, kepada kiainya ya, seperti misalnya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahumullah, pendiri NU itu kan berkhidmah kepada Syekhuna Khalil gitu kan, berkhidmah ngurusin kandang ayam bla bla bla, malam harinya ngaji. Wah, tambah cepat itu menjadi kekasih Allah Rabbul Alamin. Jadi mitra muslim, ayo ini yang keenam harus kita juga jadikan sifat anak kecil tufuliyah tadi itu dalam pribadi kita supaya kita bisa menjadi kasih Allah, yaitu apa? Senangnya akan pengetahuan, senangnya akan ilmu, itu membuat kita bisa menggapai wali Allah atau menjadikan pribadi kita kekasih Allah Rabbul Alamin. Dan yang ketujuh, mitra muslim hafizahullah, terakhir gitu kan ya, ada satu sifat tambahan itu kan dari para ulama, apa? Semangat juangnya tinggi anak kecil itu, semangat juangnya tinggi. Coba anak-anak kita mitra muslim, kita lihat anak-anak kita itu kalau latihan berjalan gitu kan kita tahu kan dari mulai anak itu masih belum bisa tengkurap itu kan ya, sampai kemudian merangkak, sampai kemudian bisa berjalan terantanan kalau orang Jawa bilang gitu kan ya, kan pasti jatuh itu kalau terantanan, nangislah dia karena sakit. Nah, apakah anak kecil berhenti untuk latihan jalan? Kan tidak. Pasti dia berjalan lagi, terus jatuh lagi, dia berjalan lagi, jatuh lagi. Itulah sifat anak kecil, punya semangat juang yang tinggi. Makanya kata para ulama, di antara ciri-ciri waliullah itu kalau kita punya seperti sifat anak kecil tadi itu adalah sebagai seorang mujahid, yaitu sebagai seorang pejuang kebenaran, pejuang al-haq, menegakkan kebenaran. Rata-rata kekasih-kekasih Allah itu Masya Allah, pejuang-pejuang kebenaran. Imam Al-Ghazali, jangan salah, meskipun beliau bergerak dalam bidang ilmu tasawuf, beliau justrulah yang menggerakkan orang-orang dengan ilmu tasawufnya untuk berjuang berjihad pada waktu itu di perang salib itu kan ya. Itu saudaraku ikhwataddin fillah. Ada juga seperti seorang sahabat ya, Abu Ayyub Al-Ansari misalnya. Abu Ayyub Al-Ansari yang makamnya ada di Turki ya, di Istanbul, itu sampai usia 80 tahun itu terus berjuang. Dia tidak pernah berhenti untuk berjihad gitu kan ya. Inilah kekasih-kekasih Allah. Dan kita tahu kan para wali-wali Allah yang ada di tanah Jawa, Wali Songo itu Masya Allah saudaraku, pencetus awal melawan penjajahan itu Wali Songo. Di Sunan Giri ketika melawan Portugis itu mujahid saudaraku ikhwataddin fillah. Jadi kekasih Allah itu bukan diem gitu kan, enggak berjuang, enggak berjihad, tidak, dia justru berjihad, berjuang gitu kan ya. Itulah ciri-ciri kekasih Allah. Kalau ada di antara ciri-ciri itu dalam pribadi kita, insya Allah itu bisa menjadi pintu di antara pintu-pintu menuju kewalian Allah Rabbul Alamin. Bukan sesuatu yang mustahil bagi kita untuk bisa menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi kekasih Allah. Nanti kita coba lanjut setelah yang berikut ini. Wallahu a'lam. Baik, mitra muslim hafizakumullah, sebagai penutup, kita semua harus bisa menjadi kekasih Allah Rabbul Alamin dengan cara yang sederhana yang dikatakan di surat Yunus ayat 62 64 tadi, yaitu apa? Yaitu la khaufun 'alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, kalau belum terjadi enggak usah takut gitu ya. Kalau belum terjadi enggak usah dikhawatirin. Jalan terus, ya enggak? Kalau belum sakit jangan berpikir lah aku lara ya apa. Kalau belum kecelakaan jangan berpikir nah aku kok tiba ya apa. Enggak usah. Kita terus saja berjalan, beribadah terus kepada Allah. Walahum yahzanun. Dan yang paling penting adalah ketika sudah terjadi menimpa kita, enggak usah sedih lah.
Yang harus kita sedihkan adalah apabila menimpa sesuatu yang negatif nanti di akhirat. Itu yang harus kita sedihkan. Dan kita harus menjadi orang-orang yang terus mengupgrade diri supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau itu yang bisa kita lakukan, ditambah dengan sifat-sifat tufuliyah, kekanaan dari anak-anak kita yang bisa kita duplikat dalam kehidupan kita, cloning dalam jiwa kita, maka wakanu awliya Allah, kita akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah adalah zalika huwal fawzul azim, cita-cita yang agung. Semua orang bisa menjadi kekasih Allah asal bersemangat untuk berusaha mendekat kepada Allah dan menjadikan dirinya kekasih Allah dengan memperbanyak amal saleh. InsyaAllah kita bisa menjadi kekasih Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.